Gaji, Masya Allah luar biasa. Wow, wow, amazing. Coba teteku, saudaraku, jauh-jauh aku pengen lebih dekat dengan kamu. Karena aku tahu kalau kamu jauh itu sepertinya aku jauh dari hati kamu. Walaupun dari jauh aku tahu ada aku di hati kamu. Dan ada kamu juga di hati aku. Hati aku, hati kamu, hati-hati, motor leungit sih ya teh. Saudaraku, nggak apa-apa lah, kalaupun malas berdekatan, nggak apa-apa berjauhan. Yang penting, kalaupun kita berjauhan, hati kita berdekatan. Karena yang ceramah bukan ustadz beneran. Disebut ustadz ada muridnya, disebut kiai ada santrinya. Saya belum, baru punya dua, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan, lagi rame dia. Yang satu lagi masih sibuk syuting. Nah yang satu lagi kerja di dia yo. Yo di dia yo. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji atur nuhun ya, ampura ya di atas saya ini. Ini geser bae ya di meja. Bener belak. Siap guru. Bentar geser bae ngan cai doang sih. Ini Pak atas bawahnya kayak. Nah, Ya. aduh. Nanti Oh. ini yang hajat Bapak Niki nyiapin TV 40 in dibagi 40 orang. Ya. Belum kertasnya di bawah itu sih jablak. Ya hatur nuhun gaji. Ya agak gini agak gimana gitu, agak leluasa teh kehalangan ku meja. Gak enak. Karena panggungnya cakep ini harusnya mah dangdutan dia. Oh benarnya gede teh eta luhur teh. Senggol main ter gitu ya. Ya. Enak ini panggung. Tuh bu alus lampuna kayak kaluhur tah. Itu kata kuntilanak, wow silau aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Alhamdulillah. 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 Allazi ja'ala al-khitanu haqqan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh wa nabiyuh ballagha risalata wa addal amanah wa kasabal ummah wa mahzul wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas hati-hati kalau mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya, kira-kira begitu tuh. Jadi mohon maaf ibu, saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya teh. Bukannya nggak bisa, emang belum apal. Jujur baik ya mah ya. Cuman saya baru kali ini ada panggung taklim jauh bener. Kalau panggung dangdut cakep nih. Jadi dari jauh juga enak ngeliat goyangannya gitu tah. Tembak, dor. Jadi saya harus gimana tapi ya emang gini. Asiknya gini udah mantap. Kuat teteh sampai jam 10 kuat. Kuat mak. Sampai jam 11 kuat. Sampai jam 12 saya hentok. Emak terus baik sampai ke subuh. Hebat emak mah. Udah biasa bangun malam, sholat gitu ta. Maafin, saya baca dulu.
nggak enak, duitnya udah mau masuk semuanya. Ya, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, saudara saya, bapak keluarga besar dari Bapak Niki Saputra dan Teh Tia Ananda, mohon izin Teteh hatur nuhun udah ngundang saya, mudah-mudahan acara hitan seperti ini Kang Niki bisa ngadain seminggu 3 kali. Yang saya yang ceramah saya terus jadinya gitu. Iya Teh, mudah-mudahan Teteh sehat terus. Udah Niki juga sehat terus, keluarganya sehat terus, banyak rezekinya, lancar usahanya. Dan wabil khusus kepada para kiai, kepada para tokoh masyarakat Kampung Katulampa, khususnya dulu siapa yang undang saya di sana, Kak Haji? Pak Lurah kita. Pak Lurah Jaya, alhamdulillah Pak, berkat. Dulu wasilanya saya di tempat Bapak, sekarang saya di sini. Nggak tahu besok di bawah kali. Dicai meren palit. Juga Kepala Desa Cigudag yang terhormat Bapak Andi Supriyadi dan segenap aparat keamanan, aparat pemerintahan, RT, RW, para jaro hatur nuhun, terima kasih. Wabil khusus masyarakat Desa Katulampa Cigudag, teteh saya, emak saya, nenek saya, penggemar saya. Wow. Ya mak, sehat terus emakku, panjang umurnya emak, banyak rezekinya, anaknya soleh dan solehah. Terutama spesial adik kita yang di Hitan. Oh ada namanya ya, Nazmi Ananda Saputra, panggilannya Ken. Wow keren. Iya cakep. Wah bagus, itu ada foto aku. Kercalangap bae eta. Alhamdulillah mudah-mudahan Katulampa ini masyarakatnya selalu aman nyaman. Berkah usahanya, yang dagang biar laku dagangannya, yang usaha biar lancar usahanya. Yang anaknya lagi mondok mudah-mudahan anak-anaknya soleh dan solehah. Spesial juga abangnya Ken yang mondok ya Teh, mondok juga alhamdulillah. Emang hidup harus mondok Bu, anak-anak kita. Saya aja sebelum jadi artis saya juga sempat mondok juga Bu, cuman teman-teman saya ngaji, saya maling lauk ya biak mujair batur. Jadi alhamdulillah setelah saya main saya main sinet ngelaba dulu, mungkin emak-emak lah teteh saya yang usianya udah di 50, 40, 30 ada yang kenal saya. Kalau adik-adik saya yang umuran mudah-mudahan mungkin udah gimana gitu. Ya, tapi jujur aku bekas artis. Ya bekas. Bukan bekas maling motor, bukan bekas artis. Alhamdulillah sekarang setelah saya main Para Pencari Tuhan yang sinetron mau puasa Teteh, Ibu masih ingat kali ya yang main Para Pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut sama istrinya, itu aku. Iya, dan dalam cerita itu saya emang takut sama istri, aslinya mah sarua. Kudu takut sama istri mah, aman, supaya aman. Jadi saya datang ke sini alhamdulillah satu silaturahmi, mudah-mudahan dapat pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rejeki dan ngurangin dosa-dosa kita. Alhamdulillah, dan kita doakan juga semua anak-anak kita mudah-mudahan ke depan jadi anak-anak yang berguna bagi bangsa, agama dan juga negara. Amin ya rabbal. Kita hidup nggak pernah tahu bakal jadi apa. Saya juga nggak tahu kalau usia saya sekarang saya diundang ke Katulampa terus suruh ceramah. Saya nggak tahu. Kenapa saya datang? Karena dibayar sih. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkah terus ya Teh ya. Nggak ada duit yang kita perjuangkan, kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah nggak bakal ada yang sia-sia. Pasti manfaat untuk kita dunia akhirat.
Amin. Juga akang saya Kang Haji, alhamdulillah Kang Haji Ujang ya, alhamdulillah. Beliau sahabat saya, badannya lebih montok dia sama saya. Seger. Kalau saya memang mungkin karena capek mundar mandir. Ini termasuk tadi pagi saya di Jakarta, terus ke sini besok pagi jalan lagi, terus sore berangkat lagi saya. Bukan ceramah, emang ngikut truk pasir aing. Ya guru-guru saya, orang tua saya mohon ikhlas. Jadi ini panggungnya nyamping, punten ayahandaku, akangku, para ustadz. Mohon maaf. Juga saya bawa cablak, ini orang bench radio dulu Bu, makanya jago pantun. Udah pantun belum Sia? Juga adik-adik saya di belakang ini hadroh dari pesantren Mafaza ya, pesantren modern Mafaza. Wah ini calon-calon kiai, amin. Bahkan udah ada yang jadi kiai, amin. Nanti jadi ulama-ulama besar, jadi tokoh-tokoh pejabat-pejabat yang alim, amin ya robbal alamin. Ibu teteh saya mau ceramah. Punten ya teh. Iya, jadi kalau jauh mah saya nggak lihat teteh senyum apa enggak gitu, nggak kelihatan. Poek bae nempo banget teteh. Tuti jauh ge bingung. Eueuh huntuan asa nama eta emak ge. Jauh-jauh teuing. Dah. Yuk, supaya semangat Katulampa tetap berkah, orang yang cinta sama Nabi yang pertama selalu berselawat kepada Nabi. Yuk malam hari ini dengan kebersamaan, kalau kata orang Timur Tengah al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya dari Kiai, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami ini, kebersamaan kumpulnya kami di desa Katulampa ini, mudah-mudahan kebersamaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bareng Bu, sallallahu ala Muhammad. Oh enak nih. Sallallahu, yang keras, sallallahu ala, sallallahu alaihi. Yang di bawah, sallallahu ala, sallallahu, sallallahu ala, sallallahu alaihi. Mudah-mudahan yang selawat ya Bu dapat syafaat fid dunya wal akhirah. Yang diam aja mudah-mudahan dapat syafaat juga. Lebih dikit kayaknya. Ya Bu, oke, saya sama-sama kita tahu bahwa yang disebut hitan, kalau buat laki-laki apakah sih hitan itu, apa sih sunat itu? Sunat itu buka helm. Jadi laki-laki kalau nggak dibuka helmnya, palanya nggak mengkilat. Kumaha yang ceramah ya. Jadi disebut sunat itu buka helm buat laki-laki. Kalau buat perempuan hitannya buang jengger. Kumahanya? Jadi disebut sunat itu dibuang tutup kepalanya, helm. Kalau kira-kira pakai kepala, kepalanya dipakein helm kayak hilet jambu. Pahala gede, badannya kecil. Ya teh. Jadi sunat itu buka helm. Tujuannya apa? Supaya bersih. Sebab kalau nggak dibuka helmnya, nggak dikeramasin palanya, rada bau. Aing ceramah kumaha mimitina nya. Gulantaran hulu ieu mah ya. Mohon maaf teteh, saya nggak bisa bahasa Sunda yang lemes-lemes, saya nggak bisa. Punten, karena saya bukan asli orang Sunda, emak saya Arab. TKW teteh. Bagian ngumbah beas. Si teteh mati percaya teh, piraku indungna Arab, irungna kitu. Lagi guru kalau namanya Arab hidungnya, no kayak ibu hajat, hidungnya bagus, mancung. Lah kalau guru hidungnya kan ke dalam. Arabnya dari mana? Ini bukannya ke dalam, emang tawadu.
tawadu deh. Ku rendah-rendah teuing eta ngeblesek pisan. Siap puas aing. Jadi teteh, orang yang hidungnya kecil, maaf ini jadi saya jelasin. Kesinggung aing, benar. Bukannya kesinggung guru, Hah. Pak Haji itu di samping Kang Haji ini guru saya, Iya. dia hidungnya bagus. No, Bapak Niki hidungnya bagus. Banyak saudara-saudara dari Padang, Uni, Uda, hidungnya bagus. Ini memang ke dalam. Aduh, aing kumanya. Ya di lain ceramah yang menjelaskan masalah irung. Nggak jujur aja buat hidung-hidungnya yang kecil, jujur hidung kecil itu umurnya lebih panjang. Amin. Karena waktu sakaratul maut nggak boros. Nggak biarkan anangan. Seminggu belum beres itu. Tapi kalau orang yang hidungnya agak gede, punten dia mah tereh boros. Sakaratul maut juga cepet ama habis. Karena waktu sakaratul kak bepae. Ya punten bae mah ngabela anu irungna leutik teh. Jadi bersyukur teteh, benar Allah ciptain murni asli benar teteh, aman hidung kecil tuh aman. Beda cablak hidungnya gede tapi bibirnya lebih gede. Tereboros itu. Jadi waktu ibunya ngelahirin itu bukan diambil kakinya, bukan ditarik kepalanya kalau nyungsang. Pada saat dukun salah tarik, bibirnya ditarik. Ayeuna kitu gecepeo teh. Maaf guru, Ya, sih. kata Kang Haji itu di sebelah saya, ini ciri orang Betawi. Coba orang Sunda, punten, mangga dikit ngomongnya. Orang Jawa, jenenge sopo Kang Hujang, dikit. Coba orang Betawi, Bang, saya mau nanya, kalau kampung Katulampa di sebelah mana ya unjukinnya? Bukan pakai tangan, pakai mulut. No, sebelah sono, no. Oh, jadi cirinya. Lagi kalau punya bibir panjang nyium istri kerasa. Waduh, itu pamajikan sia dikit tuh. What gitu. Orang gara-gara punya pamajikan orang Sunda. Enggak, kalau ngenyotok kumaha tadi. Wah, langsung oh. Saya mah kok suara babi. Kumaha ceritana. Dulu orang teh punya pamajikan orang Sunda tah, orang Kampung Uruk. Kampung Uruk kono. Masih. Udah nggak saya ceraiin. Cuman gara-gara perkara minum kopi saya bercerai. Bu ini bisa kumaha cerita. Kopinya amis ente. Saya cium nggak amis. Ditambahin lagi gula. Diaduk amisnya, saya cium lagi. Kopinya amis ente. Ente amis, ditambahin lagi gula. Amis itu maksudnya manis. Oh bukan hanyir darah, bukan? Saya mah goblok, saya mah pantes. Terus saya kawin lagi sama orang Jawa, bercerai lagi cuma 2 bulan. Gara-gara Makan. kok makan? Iya, kata Mase mangan, karo opon dok mangana, iki jangan, iki sambal. Jadi saya makan sambal doang. Enggak taunya jangan itu sayur. Nah, Iki jangan, sambal. mangkaning hirup mah ulah bego-bego teuing cablak. Dahar bae. Suareg mah lempang sia. Kuat pepegatan gara-gara dahar sia. Aing mah resep kalau orang Sunda tuh kayak gini. Suasananya itu kalau orang Jakarta bilang nih dingin-dingin angin gitu namanya cakung. Naon teh cakung? Cuaca mendukung. Jadi unggal bulan nganakan bae eta. Ku enak-enak cuaca gitu tuh belak tuh. Dingin tuh guru, dingin. Iya, kalau orang Sunda itu dari bawaannya enak. Adem. Beda sama lu tadi orang Betawi. Orang Sunda mah tuh enak. Jawa nih lagu yen lintawang ono lintang caayu. Aku ngenteni rondomu. Wong Jawa. Oh, sambil bayi lu sambil digini-gini tuh. Iya bener. Enak. Itu Wong Jawa. Orang Jawa. Kalau Sunda? Sunda nih orang Iya. Katulampa, anaknya dipegang. Iya. Lagunya es lilin mah ece kalapa muda. Es anak-anak. Makanya cakep-cakep, alus-alus wajahnya. Bener. Bagian lu tuh bibir aja nggak jelas. Kalau orang Betawi apa Nah gimana? itu begitu keluar brojol dipegang sama mamanya. Nyo kita ngarah ondel nyo. Makanya rusak jadinya body lu.
Kalau orang Sunda begitu udah gedean dikit, digendong di ais tuh pakai selawatan. Selawatan. Oh, enak. Allahumma ala nabi Muhammadin khairi khalqihi wa alihi wa sobihi. Masya Allah. Keluar sopan. Assalamualaikum pakai jempol. Kadia. Caket. Caket. Mangga caket. Caket. Lompang tilu poe sih. Tapi ku jempol gue tilu poe komo ku curug. Kau itu tuh. Enak tuh orang Sunda tuh. Kalau lu begitu brojol udah nggak pakai selawatan. Nggak pakai selawatan. Kalau Sunda kan Dablak pakainya apa? nggak kelihatan udah lu mah udah nggak jelas begitu brojol juga langsung aja udah lu mah Kenapa? bungkus sama kain putih. Bawa ke cai, Terus? dicuci kan, Iya terus? ari-arinya palid, Pergi dah palit. palid baru sia nyusul palid dadah cok mas ya. Ditunggu di bendungan makanya hidup alhamdulillah. Sunat. Hah? Sunat. Iya. Sunat itu supaya bersih. Kalau orang yang namanya orang Islam pasti disunat. Kalau yang belum sunat sampai sekarang bisa diragukan keislamannya. Sebab agama kita agama yang bersih. Al-Islamu nazifun fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam itu agama yang bersih, tidak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Jadi di hitan itu dibuang kotoran yang ada di kepalanya. Iya teh. Teteh udah lupa, pokoknya taunya herang be. Beren minyak be teh minyak. Ada menaun jelantah teh ya. Di poe eta bu alus eta huluna meni herang ketempuan. Mengkilat cek orang Jakarta teh. Supaya apa? Bersih. Orang yang bersih sehat, berarti bersih itu sehat. Yang disunat itu berarti bersih. Enggak kena penyakit. Karena sudah disunat. Dulu sunatnya macam-macam, ada yang di bengkong. Apa kalau orang sini? Yang di tukang sunat di kampung apa namanya teh? Bengkong. Itu zaman dulu, sekarang udah pakai laser. Ini cablak di laser. Iya sunat enggak malah bolong kah dia ya. Jadi orang dulu itu praktis. Makanya dulu dukun sembur aja laku. Karena apa? Dokter jauh, ya bu biayanya mahal. Sekarang dokter udah pada deket, biayanya juga nggak terlalu mahal. Tuh ada BPJS. Dulu kalau kita mau berobat nemuin orang pinter dulu, emak-emak dukun sembur. Tuh ibu saya tuh dulu, ibu saya pinter kalau ada anak kecil nggak bisa tidur nangis terus dibawa ke ibu saya, terus dijampe cahnya, debong keraras, pikir aku tawaras, itu anak kecil yang mau tidur teh langsung disembur, alhamdulillah, Waras. basah, bisa tidur, buku basah. Orang tua dulu pinter-pinter, makanya dulu zaman dulu itu banyak orang masih percaya sama jampe. Jampe kadang-kadang lebih tua daripada tradisi kita dulu. Makanya dukun-dukun kampung sekarang ibu udah rada jarang. Karena adik-adik kita jarang yang mau nerusin ilmu-ilmu orang tua dulu. Termasuk di keluarga saya. Emak saya kalau anak kecil jatuh itu langsung diurut itu. Sehari bisa 10 orang. Paling yang hidup 1. Terkenal dulu ibu saya dukun urut, tiang listrik bengkok diurut. Alhamdulillah emak saya yang bengkok malah. Ya teh, orang-orang dulu itu masih percaya dengan hal-hal yang boleh dibilang masih ada unsur mistisnya. Makanya setiap kampung tuh ada apa namanya, kalau mau acara tuh ada kopi pahit, ada kopi manis, ada di nampan tuh ada kembang. Di sini masih ada nggak begitu? Masih teh. Itu tradisi. Orang-orang dulu tuh masih pakai itu. Emas saya ada kopi pahit, kopi manis, ada teh pahit, ada teh manis, ada susu, ditaruh di nampan. Yang minum saya atau nyaah. Orang-orang sekarang udah jarang pakai yang begitu, dianggapnya oh mistis, oh musyrik, oh bid'ah,
Oh, tapi itu gaya orang tua. Selama orang tua itu aman-aman aja, ya saya ikut orang tua saya. Saya nggak pernah berani mengatakan itu musyrik, nggak berani. Orang ibu saya sholatnya rajin, bangun malamnya rajin. Beda sama kita, ibu kita bangun malam nyari tasbih, tengah malam nyekelan tasbih. Ay model orang bangun malam nyari HP, tengah malam nyekelan HP, pagi-pagi juga masih bawa HP. Anak pegang HP, ibu pegang HP, bapak pegang HP, yang ngaji HP, yang selawatan HP, dengerin ceramah HP. Bisa jadi besok yang masuk surga duluan HP. HP-nya udah di surga, kita masih di luar karena rajinan HP-nya sih. Bahkan ada kiai bilang kalau kita baca Quran bagusnya pakai apa? Pakai Al-Quran. Orang sekarang kadang-kadang baca Quran bukanya Al-Quran. Benar, itu aslinya. Tapi zaman makin modern, orang baca Quran buka HP. Di dalam HP isinya apa, Bu? Bukan semuanya ayat suci Al-Quran. Tapi kalau kita baca Quran murni, di dalam Al-Quran 30 juz ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya adik-adikku sayang, biasain ngaji pakai Quran. Sebelum ngaji bebersih dulu sebelum pegang Quran. La yamassuhu ilal mutahharun, di kulit Al-Quran ada. Bebersih dulu, ngalau wudu dulu sebelum membaca Al-Quran. Dulu tuh adabnya orang dulu tuh. Mau ngaji cium Quran, selesai ngaji cium Al-Quran. Tapi kalau orang ngaji cium HP, selesai ngaji cium HP. Teteh curiga nggak kalau suami nyiumin HP? Benar? Tapi kalau kita ngaji buka Al-Quran, yang kita cium Al-Quran, itu adabnya. Pernah ada kejadian Kori baca Quran pakai HP di tempat saya sono. Kalau lagi ngaji, ya lobet. Quran ada lobetnya enggak? Enggak. Kalau kita baca Quran ada lobetnya enggak? Enggak. Makanya baca Quran pakai ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jangan pakai HP. Di HP mah di jeron ge wik-wik ge aya Pak. Hanya stiker-stiker jorok ge aya bae ha. Tapi beda kalau kita baca Quran murni, di dalam Al-Qur'an isinya ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan kakaknya Ken yang lagi mondok, siapa namanya Teteh? Iko, Niko, wah keren namanya Niko, kerenan Niko. Sama nama saya Akri. Tapi Akri itu ternyata singkatan Teh. Sebelum Akpol tuh Akri. Akri itu Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi saya dulu bapak saya pengennya saya jadi polisi. Cuman begitu lahir pendek teh gitu Teh. Akhirnya nggak cocok kata emak, nggak belajar baik jadi polisi tidur. Nyesok di tinggangan baik. Jadi polisi tidur nyeri ya Teh. Alhamdulillah. Nih cerita aja deh Teh. Saya bari ceramahnya cerita baik. Saya nggak nyangka Teteh kalau tiba-tiba masuk ke dunia selebriti. Kenapa? Hidup bukan pilihan. Saya masuk ke dunia artis, bapak saya bukan artis, emak saya bukan artis. Emak saya begini. Bahkan emak saya dikenal di majelis taklim sebagai ketua tim. Tim Qosidah. Tim buntel. Nggak boleh ngelihat makanan bersisa. Saya ingat bahkan saya bisa mimpin tahlil, bisa makan berkat karena emak saya, bapak saya ngajarinnya begitu. Saya nggak pernah diajak makan ke restoran, nggak pernah. Saya kalau mau makan enak nungguin bapak balik tahlil. Bener dapat rendang segini digegelan sama emak saya tik ewang. Teka rasa daging ngan bumbu doang. Tapi hidup ya. Alhamdulillah setelah masuk ke dunia selebriti ketemu Parto, ketemu Eko. Eko hebat, Parto hebat. Saya main ke kampung-kampung. Kalau Parto enggak ke kampung. Dia di Kota Baik. Saya sengaja sendirian karena kalau duit dibagi 3 jadi kecil sih. Makanya saya sendirian. Alhamdulillah Teteh bager, Akang bager, hajatan ngundang saya, cakep. Maaf ini Teteh kalau kata Kiai, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu?
Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Bikin acara syukuran, undang hadroh, solawatan, baca maulid berkah, mimpin tawasulan hadoroh ke seluruh para karuhun orang, kiriman fatihah barokah. Yang diundang penceramahnya walaupun rada PA, tapi kan ditaklim barokah. Amin ibu. Jadi kalau kita bikin acara seperti ini barokah ibu. Beda kalau kita bikin acara dangdutan. Maaf punten ya, beda. Nggak ada penyanyi sebelum nyanyi naik ke panggung, mari sama-sama kita kirimkan fatihah buat orang tua kita. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak sebelum dangdut main di belakang tawasulan? Tapi kalau ini cakep, ada tawasulannya, ada maulidnya, santunan yatimnya, masya Allah, luar biasa. Kalau dipakai nyawer, kumaha coba? Kalau nyawernya ustad nggak apa-apa meren. Alhamdulillah, apalagi ngewe cablak. Kan saya mah nggak karak ngomong saya mah. Oh belum ya? Untuk kaya. Dulu MC di dangdut ini bu. MC dangdut lama dia, bahkan udah tahu daerah sini ya di dangdut. Tahu dulu saya zamannya Kobra, Nopitas, dulu zaman Pongdut daerah sini. Dulu bayaran saya cuma 100.000 siang malam dulu. Dulu sekarang Gocap. lah turun itu. Guru-guru, bajijeng ngeliatin guru aja noh. Oh cewek. Ansip. Siap. Dulu MC dia bu, mana-mana. Wah suaranya juga cakep. Yang suka di Benz Radio kalau jago pantun dia nih. Setelah siapa yang cewek Blak? Almarhum Imas Tamborin, Ratu Pantun Indonesia. Iya, kalau Cablak kan namanya apa? Cablak Macan Kumbang. Oh Macan Kumbang. Bikin nama Wadidau, diambil sama artis-artis TV semua Wadidau. Itu pelopor pertama adalah penyiar Benz Radio. Kalau sekarang Cablak? Cablak. Enggak, Macan Kumbang masih ada. Giginya udah habis tinggal Jadi ambil. Macan Tutut. Iya dulu bu jago dia jago. Kalau urusan panggung dangdut jago dia. Makanya kalau lagu-lagu dangdut dia nggak paham. Kalau saya masih paham. Karena saya pernah syuting sama Pak Haji Roma Irama. Duh, Pak Haji Roma Irama tuh legend. Apa aja enak. Enak gimana? Istrinya mau berangkat kerja. Terus? Istrinya minta duit 1 juta. Nggak ada, dikasih 700. Terus? Akhirnya dibikinin lagu, jadi lagu. Apa gimana lagi ya? Eta kan dia minta 700. Mintanya 1 juta. 1 juta. Dengar kan apa pan kieunya. Saya mah goblok sih dengar kan tuh. Kan Ku jauh-jauh ting ceramah gini, pegel ieu mah. Iya kan ini kan istrinya Roma Irama minta duit. Pak Haji Roma Irama istrinya minta duit 1 juta. 1 juta. Nah, ya 700. Jadi lagu. Dibikinin lagu. Lagunya? Bari kesel teh. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Eta jadi lagu. Hei boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kan ada balasannya. Tah 700, tah 700, tah 700 gitu. Oh iya. Gitu. Iya benar. Enggak tahu ceritanya ya? Enggak Saya tahu. mah tahu. Lagu yang Tung Keripik, Otong Kripit. Pak Haji Oma cerita sama saya. Tung. Saya kan waktu BJMR banyak jalan menuju Roma, saya syuting jadi supirnya. Oh iya Saya benar. tahu ceritanya. Lagu Tung Kripit. Tung keripik tulang bawang, tung keripik tulang bawang, tung keripik tulang bawang. Can menang ahai hari tete. Jadi nggak enak didengarnya. Iya belum dapat ahai. Ada puntung rokok di asbak. Terus? Eta jadi ahai. Puntung rokok di Isep. isep dikenyat kemana? Ahai. Jadinya? Jadi menang ahai tina puntung rokok eta. Tung Keripit. Ahai tulang bawang, kalau bibir kejepit jeding teu ilang-ilang sampai manyun gitu. Tapi Roma Irama masih keluarga sama Cablak. Mohon izin Pak. Wah, Wajat. nggak mungkin. Orang Padang tahu semua kalau Roma Irama itu masih keluarga sama Cablak. Dari mana? Cablak ke studio Soneta di Depok. Jam 10 siang. Assalamualaikum Kiai Haji. Waalaikumsalam. Keluarga gitu. Lain keluarga itu masih diusir goblok. Oh diusir. Itu Roma Irama punya teknisi sound system. Namanya Jitatang jadi lagu. Gimana lagunya? Dangdut tetang, tang
tang tang dang 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 tang 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 dangdut aji tatang tuh. Oh jadi lagu itu sesuai dengan dia punya sejarah ya. Sejarah. Oh waktu lagu ayak nuker nuar cau tea. Oh, nebang Nebang pisang. pisang ada lagunya itu. Bagaimana? Itu jangan ditebang itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Gitu. Bodoh amat. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur karena zaman ini sudah edan jujur tidak makan. Jangan ditebang itu jauh punya orang. Ya, kalau orang pinter bisa di mana aja juga, makanya mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang cerdas. Amin. Kenapa dihitan? Supaya pinter. Orang kalau sudah dihitan bersih, nanti cepet dewasa, cepet pinter, badannya gede. Dulu saya waktu masih kecil belum dihitan, badan saya segini. Nah, sekarang masih segini. Di panggung sih pan luhur ya. Cablak dulu waktu dihitan masih kecil. Sekarang gede. Burut sih mana namanya. Ya, yuk balik lagi Teteh. Ya, kita ngaji dikit-dikit aja. Dihitan supaya bersih. Kalau udah bersih pinter karena Islam agama yang bersih. Semuanya harus dibersihin termasuk kita, Bu. Kita juga bebersih. Bersih luar, rapi-rapi kita. Bersih dalam, istighfar kita. Tuh. Makanya tadi di depan, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ini bikin acara seperti ini lebih barokah daripada kita bikin acara hiburan yang ujung-ujungnya beda, Bu. Nih yang ngajinya cakep. Iya Teh. Ini nih. Yang bagus tuh. Ini yang rajin ngaji nih. Tuh, saya ingat zaman dulu. Ada tuh ibu-ibu, ya Allah abdi hampura dosa ibu rama abdi sareng guru-guru abdi. Ada nggak di sini Bu? Sareng sadaya. Coba suaranya, aku pengen dengar suaranya. Coba Teteh cek, he. Yang keras Teteh. Ya Allah abdi dosa ibu sareng guru-guru sareng sadaya muslimin. Masih di daerah tuh masih enak, ternyata itu suara surga begitu Teteh. Bukan yang tembak-tembak, dor, bukan itu. Makanya di kampung itu ibu kita dulu Masya Allah. Kalau pengen, kata Kiai, kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Kalau pengen punya anak rajin sholat, ibu bapaknya kudu rajin sholat. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Makanya orang yang paham, nih kayak Teteh, Kang Niki nih bikin acara seperti ini, berarti orang yang paham. Kenapa? Ken dan kakaknya dapat doa malam hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Berkah kalau orang banyak begini, malaikat juga ikut mengaminkan Teteh. Tambah lagi acaranya bulan Maulid, tambah berkah lagi. Ya, ada solawatan. Orang yang cinta sama Nabi banyak solawat. Di kampung-kampung saya dengar banyak solawatnya. Di mana musola adik-adik solawat tuh, ya kan? Allahumma sholli. Coba yang keras. Allahumma sholli kamilatan taman Muhammad tanhalu wa tanfariju wa tuqadabil wa tunalu wa husnul wa yustasqal.
lamhatin wa nafasim bi'adadi. Masya Allah, orang Katulampa memang luar biasa, berkah semua, amin. Al barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah. Apalagi termasuk di Katulampa orang-orang yang cinta sama selawat. Masya Allah, berkah teteh. Ya mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Teteh, apa itu soleh? Kata Kiai, definisi soleh itu mayyakumu bihukukillah wa hukuki ibadih. Disebut soleh itu melaksanakan perintah Allah dan juga melaksanakan hak-haknya hamba Allah. Anis kurli, bersyukur kepadaku, kata Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tua. Aqimus sholah, dirikan sholat kita ke Allah. Wa atuz zakah, kita bayar zakat ke hamba-hamba Allah. Jadi adik-adik kita yang pengen jadi anak yang soleh, ya jangan galak-galak sama ibunya. Awas, urusan dunia adanya di orang tua kita. Mau rumah tangga panjang, mau usaha lancar, mau dagang biar laris, apalagi mau proyek biar jalan, jangan galak-galak sama ibu sama bapak. Sebab anak yang galak sama orang tuanya disebut anak durhaka. Jelas itu dari zaman cerita maling kundang sampai maling motor, anak durhaka bisa durhaka itu. Ya Bu. Ini anak kita pondokin ibu lumayan, bisa mimpin tahlil aja lumayan. Dari Cigudeg ke Jakarta bisa mimpin tahlil lumayan. Ada sembakonya. Iya, makanya saya viral tuh waktu setiap lebaran. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu tuh, bapak itu tuh bin bapak yang ono, bapak yang ini bin bapak yang itu, bapak yang itu bin bapak yang ono, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wala hadrati khususan ummi Nu'iyah binti bapak Nu'etata, bapak Nu'etata bin bapak Nu'itutu, 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 Nu'eta jang Nu'itu, Nu'itu jang Nu'iyah, Nu'iyah jang Nu'etata, Nu'etata, Nu'plabdina, Plabdinya ta, Nu'etata. Al-Fatihah. Jadi saya sebelum ngelawak dulu ada kobil tuhnya, ada ajaz tukanya juga, cuman kemari-marihin saya bacain di luar, nggak ada yang berani Fatihahnya. Gitu ngirimna. Wa ila ruhi khususan Bapak Haji yang ini nih, yang kuburannya di belakang musola. Bapak Haji yang itu tuh, yang kuburannya geus katinggang triplek. Bapak Haji nu itu tuh nunggus kaurugan asbes. Nggak ada yang berani baca Fatihahnya. Itu sebetulnya bercadanya ibu. Apakah kita butuh Fatihah? Butuh. Apakah orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, meninggal dunia lebih dulu, bisa jadi ibu tuh yang ahli surga? Butuh kita, butuh, sebab kuburan poek. Kuburan itu poek. Sekalipun yang meninggal tukang listrik, tetap aja poek. Nggak bisa narik token. Mana yang bikin terang? Tadi tuh Al-Fatihah. Umi Nu'iyah binti bapak Nu'etata bin bapak Nu'itu nu makam nanggus di pipiran jalan. Bapak Nu'etata yang kuburannya mau dijual anaknya karena ego eta. Emang ada guru? Ada kuburan orang tua dijual? Dulu banyak itu yang jadi perumahan, kuburan digeser. Ada yang jadi jalanan diperlebar, iya, akhirnya dijual, lumayan, blak. Tapi kan kuburan orang tua kata Haji Ujang juga boleh Pak Haji ya? Nggak apa-apa, makanya lu kalau meninggal jangan minta ditaruh di pinggir jalan. Emang kenapa guru? Takut ada pelebaran jalan sia kermolor dihudangkeun. Jadi kalau bisa nanti kalau meninggal di tengah. Di tengah? Di tengah cai. Bukan tengah makam. Paling baik kalau ditutup. Saya memesan Pak Haji Ujang, mohon izin saya kalau meninggal jangan dipotongin ayam, jangan dipotongin kambing. Kenapa emang? Enak banget. Saya yang mati, situ yang makan kambing sama ayam saya. Itu koret amat, perhitungan banget sih mah. Ya iya, saya yang mati, situ makan kambing sama ayam saya. Lagi lu kepedean, belum tentu lu mati ada yang motongin ayam.
Atau sia maling hayam kah lagi. Terus kalau saya mati mesen Pak Haji Ujang, kebetulan di Jasinga di pinggir jalan ada tanah 2000 meter jangan dijual. Oh, punya Jablak. Punya orang Cina itu. Atau nggak apa-apa kalau laku mah jual baik. Asal Cinanya mau tanda tangan siapa. Ya teh, jadi di Katulampa ini enak, saya lihat saudara saya, teteh saya, emak saya enak gitu. Ini jam segini aja belum pengen pulang, masih kuat kan teteh? Bener teteh? Teteh senang ketemu saya. Teteh senang papa mamanya Ken bikin acara seperti ini, senang teteh? Beneran? Coba buktiin kalau kau senang hati bilang hore. Oh bener, isi bohong doang. Dei, kalau kau senang hati bilang hore. Oh benar. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Wow, anak PAUD semua. Ibu senang ketemu aku. Ini aku. Siokos banci baik. Pakai aku. Iya maksudnya, ibu senang kagak ketemu saya? Kalau kau memang Sati seneng bilang oke. Enggak ada. Kalau kau suka cabrak bilang setan. Jadi nyari senang ya Bu ya. Jangan nyari susah Bu. Makanya saya diundang sama mamanya Ken itu supaya ibu senang. Ngaji mah sama kiai, bener mah sama kiai, rame sama saya. Kalau saya diundang Pak Haji Akri, tolong nanti di Katulampa supaya orang Katulampa pada bener mau datang saya. Karena saya juga nggak jelas ini benernya di mana. Siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar nanti katanya kalau matinya masuk surga, pada saat meninggalnya pun husnul khotimah, nggak ada fitnah, itu orang yang paling benar di hadapan Allah. Hari ini siapa? Kita masih audisi, bisa jadi tukang son duluan yang ahli surga. Amin. Sebab saya kalau nggak ada tukang son segini jauhnya, cuman ngomong, belum pernah teteh ngeliat penceramah pulang dijemput ambulan, wih, tenggorokannya arah radel teh. Nah hari ini bisa aja yang masuk surga duluan, yang di pojok sana tuh akang saya, teteh saya, jauh, huntunya juga nggak kelihatan senyum apa enggak. Atau dihadap di tangkalan pohon sih bingung bisi seritnya beda. Hihihi. Tapi seneng semuanya, makanya jangan pusing-pusing teteh, termasuk rumah tangga jangan pusing-pusing, capek. Suami nggak usah dipikirin, pegel. Nggak usah suami hitam hidung pakai hudang putih ngadoa, ya Allah putihkan suami aku. Nggak usah, biarin aja dia hitam ya teh, yang penting keras. Buat apa putih tapi lembek teh gitu teh? Siapa bilang wanita nggak suka dengan kekerasan? Pukuku cara rangkel tedekan keras banget. Makanya lato-lato muda sama lato-lato tua rada beda. Kalau lato-lato yang muda, tak gitu. Itu lato-lato yang muda. Tapi kalau lato-latonya yang umur 70, bunyinya udah nggak tik-tok enggak. Cuman ngen kakek cadong keprek. Wajar bari nara rempel teh keprek. Itu lato-lato tua. Kalau yang muda mah tiktok gitu. Iya teh. Makanya yang saya bilang nggak usah dipikirin, capek teteh. Saya selalu ceramah di Jakarta, saya bilang ibu harus senang, harus sehat, harus bahagia, biar sehat panjang umur. Karena jadi ibu capek, ngelahirin anak capek. Waktu ngajuru nyerin teteh. Nyerin waktu ngajuru. Nyeri tapi resep. Nyeri mah terus bae ngajur dari bae nggak tahun. Nyeri lagi ngunamur. Ya, makanya bebasin saya bilang, suami tuh nggak penting-penting banget teteh. Biarin dia nggak ganteng nggak masalah, asal banyak duit. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya selesai. Biarin suami pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa suami di rumah wae tapi tebogaun? Artinya suami nggak terlalu penting, yang penting mah eta. Punten bapak, artinya kita nih nggak terlalu dipentingin banget sama istri sebetulnya. Survei membuktikan gitu kok. Saya tanya lagi, maaf, teteh ke pasar nggak bawa suami nggak masalah dong, asal bawa. Buat apa ke pasar nyekelan suami tapi nggak megang?
Artinya suami kita biarin di imah baik, asal teteh udah dikasih selesai. Makanya rata-rata suami matinya duluan. Iya teh. Bengongnya suami mikirin duit, karena suami kenapa nggak buru-buru pulang, karena belum dapat duit. Cablak bengong aja nggak ditungguin cablak mah. Yang ditungguin istrinya duit. Bener. Jadi ibu, suami nggak pulang 2-3 hari nggak apa-apa, asal suami ninggalin. Suami pulang nanti malam, tengah malam, yang penting dia pulang bawa. Termasuk Haji Akri datang kemari nggak ditungguin sama istrinya Haji Akri. Yang ditungguin istrinya Haji Akri adalah Sarua jeung pamajikan sia goblok. Memang bahkan maaf ibu, maaf kita jadi bapak dipercaya di depan anak kalau sering ngasih jajan pakai duit. Kalau anak minta duit kita nggak kasih, anak juga udah nggak yakin sama bapaknya. Nggak tahu ini bapak aing apa lain, koret cenah. Ini saya pagi malam pulang, kan saya kan nggak ada yang ini. Apa tuh? Saya kan nggak ada yang ngundang, saya naik itu saya. Atuh papanya sama mamanya Ken udah nyiapin, tenang aja. Masya Allah, terima kasih Bapak Hajat, Bapak Niki udah nyiapin bayaran buat saya. Enggak, udah disiapin. Ya uang. Kain kapan saya mah. Udah tenang aja, cablak mah tenang aja. Kata Pak Niki juga, cablak mah tenang aja. Masya Allah. Pulang juga nggak usah pakai mobil. Wah, berarti saya nanti bagaimana nih guru? Dikanyutin di kali aja nyari nanti. Sedih saya Pak Haji Ujang, saya bagaimana nih Pak Haji? Jadi Pak Haji saya jangan pulang. Jangan pulang sekalian. Ya ntar saya Nginep aja. Suruh nginep di sini. Di sini juga banyak kalau mau kerja mah. Di lapangan juga ada ya. Lapangan ada Blak. Iya. Ngoret-ngoret apa gitu sih. Jadi bahagia itu ringan ibu. Saya ngelihat orang di Katulampa nih, teteh saya, emak saya, nenek saya, akang saya. Bahagia kelihatannya, cukup nongkrong di depan kios. Bahagia. Bener teh? Walaupun kerasa adem-adem. Ya itu bahagia. Di Jakarta, pinggiran Jakarta saya lihat. Bahagia itu nggak mahal. Nggak harus naik mobil Fortuner. Nggak harus naik mobil Alphard. Ibu-ibu naik odong-odong aja bahagia. Saya lihat itu rombongan naik odong-odong, tangannya odong-odong juga bisa bikin bahagia. Itu bukan di duit, bahagia itu di hati ibu. Makanya lihat suami ibu disebut keluarga sakinah, mawadah, maomah, maiyah, maatih, manju, banyak anak. Lihat tuh bu, yang bahagia itu disebut keluarga sakinah, mawadah, waromah, wa iya. Cukup sampai di situ. Wa nah, wa neng, wa njuh, Wa nur. Maksudnya yang bahagia apa sih? Keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Cukup sampai di situ. Mawadah, sakinah, mawadah, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan pusing-pusing ibu. Ceraa, ketawa itu penting-penting. Jangan terlalu serius. Hidup udah di atas 40, 50, 60. Jangan terlalu serius. Di depan ustazah, di depan kiai juga nggak usah serius-serius. Capek. Duduk di depan lurah 3 jam nggak bergerak. Halus kita sopan. Nyeri beheng. Santai baik. Bener. Sampai lagi umur di atas 60. Ngaji terlalu serius. Masya Allah, subhanallah. Kolesterol naik. Lempang nguyung kita tacing. Waduh, abis ngaji apa mabok cubung katanya. Tapi kalau santai begini enak kok. Sampai lagi hidup di zaman sekarang rada sensitif teteh, gampang marah orang. Gampang marah. Kalau begini kan enak. Saya masuk ke Katulampa nih, masya Allah. Ya, sampai jam segini aja belum ada yang ngantuk. Cakep bener. Belum ngantuk teteh. Emak juga belum ngantuk. Wow, apakah emak dulunya security? Oh bukan. Malam ini biasanya nggak bisa tidur itu kan security karena tugas ibu.
Padahal aslinya simpel. Hidup itu simpel. Lapar, makan, ngantuk, tidur. Ngapain gara-gara persoalan nggak enak makan, nggak bisa tidur. Termasuk utang nggak usah dipikirin, bayar. Jangan gara-gara utang nggak bisa tidur. Bagaimana gampang tidur? Bayar. Terus kenapa sih istri rata-rata punya utang? Gampang jawabannya teteh. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Gitu baik. Bener nggak teteh? Kalau pagi dikasih 10 juta sarapan paginya enak nggak? Enak. Siang dikasih lagi 10 juta emak makan siangnya enak nggak? Enak. Tidur masih miring aja gitu, miring. Dikasih 10 juta masih miring? Enggak dong, bekangkang dong. Artinya sehari 30 cukup ibu. Cukup emak bengek, bapak kelepek-kelepek. Karena kebanyakan emak dapat 30 juta. Bener. Tapi doain suami-suami biar sehat, panjang umur. Yang punya surga di bawah telapak kaki itu emak. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Telapak kaki bapak enggak ada surganya. Bu jempol galadeh hararideng pak. Ada Romeo ini. Ibu yang punya surga. Makanya saya kalau ceramah pengen ibu-ibu tuh bahagia. Karena di mana taklim, di mana pengajian yang paling ramai itu emak. Makanya saya nggak percaya kalau ada penceramah bilang nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Saya nggak percaya. Karena yang rajin ngaji kaum harian, mingguan, bulanan, arisan. Ngaji wae. Wajar dong. Seragamnya banyak. Karena rajin ngaji. Nggak apa-apa. Ngutang juga ambil aja kalau ada ustazah nawarin. Iya yang 300 opata cokot baik. Nggak usah bilang aku tunggu suami aku dulu. Kelamaan. Cokot baik. Teteh yang utang, suami yang bayar. Oh nggak usah takut, utang mah udah terlalu. Sekarang mah nggak di kampung nggak di kota, rata-rata seluruh penduduk Indonesia punya utang. Bahkan negeri kita terkenal negeri yang banyak utang. Terus baik nggak utang kayak paeh. Tapi kalau kita takut sama mati jangan banyak utang. Sebab yang harus segera disegerakan itu pertama utang segera bayar, mayat segera kubur. Kalau udah waktunya segera nikah. Jangan ditunda yang 3 itu ibu tuh. Kalau udah punya keinginan nikah. Ada nikah yang jadi dosa, ada. Habis nikah diajak tidur nggak bisa tidur, diajak makan nggak punya duit, akhirnya cuma nikah doang. Jadi dosa. Masa pengantin nggak diapa-apain? Malam pertama cuma ditiup dong. Ya di paraban hento, dipakai hento. Ya, dosa tuh, mendingan gak usah kawin. Bener teteh. Mungkin karena ya itu kali ada gejalanya di suaminya gitu. Ada endog nggak ada manuknya mungkin. Ya, ada endog juga nggak bisa diceplok percuma. Ya teteh, ya teteh. Jadi bahagia itu indah. Hari ini kita kumpul yang pertama. Kita syukur sama Allah atas khitanan Ken, ya putra dari Pak Niki sama Bunda Tia Nanda, Mama Tia. Bersyukur kita. Syukur itu ada 3. Yang pertama syukur bil kolbi, dengan hati. Alhamdulillah tuh syukur dengan hati nih ya. Bersyukur kita bawa semua urusan dari Allah dan bakal pulang menghadap Allah. Kita hidup dari Allah, semua makhluk hidup dari Allah bakal pulang menghadap Allah. Mana Bu? Kita dikumpulkan dalam satu tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba di Katulampani ibunya kompak-kompak, baik-baik lagi, suaranya keras-keras. Coba bareng tauhidkan kembali diri kita bahwa tanpa sadar kita pernah marah-marah. Bisa aja gara-gara marah jadi kafir kita. Kafirnya kafir kauliyah. Hujan baik ya, hujan baik ya. Padahal hujan karunia, tapi kesel teh adanya hujan. Bener ibu? Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah. Yang keras. La ilaha illallah Muhammadur. Yang keras. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Man akhira kalamihi la ilaha illallah. Ya Bu.
Orang yang di akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dunia dan seluruh isinya ada dalam tauhid kita. La ilaha illallah. Lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Kata Kiai, la ilaha illallah, Allahu ghaniyun amman siwa. Allah tuh maha kaya. Semua makhluk butuh Allah. Hewan butuh Allah, tumbuhan butuh Allah, kita manusia butuh dari Allah. Kita bakal pulang menghadap Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Falyamal amalan salihah, beramal soleh, berbuat baik. Teteh hadir kumpul di sini, masya Allah bersilaturahmi. Teteh baik, yang punya hajat juga baik. Saya juga datang ke sini, undangannya baik karena acara ini acara baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan itu jalan menuju surga. Ini tercatat sebagai kebaikan malam hari ini, Bu. Tuh syukur kita bil qalbi tuh. Tuh syukur kita tuh, Ibu, alhamdulillah ketemu saya ketemu Ibu. Nggak nyangka ya, Bu ya, yang biasanya Ibu lihat di TV sekarang udah enggak, karena TV-nya udah dijual kan. Ya dulu di HP-nya ada, emak suka liatin HP, ngeliat saya. Sekarang emak HP-nya masih ada, hilang juga. Itu mah bukan maling, dicokot anak kali itu ya. Yang kedua, syukur dengan lidah ya, Bu. Wa syukru bil lisan, syukurnya dengan lidah, ngucap alhamdulillah. Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arbaun, ucapan yang disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu teknis orang-orang dulu ngerayu Allah. Orang-orang tua kita dulu begitu tuh, Bu, ngerayu Allahnya tuh, Bu. Mudah-mudahan yang pengen berangkat umroh, banyak duitnya berangkat umroh, amin. Yang pengen berangkat haji, Allah permudah berangkat hajinya, amin. Yang punya tanian biar panen taniannya, amin. Yang udah kerja biar Allah angkat derajatnya, besok naik pangkatnya, amin. Yang bisnis main emas, mudah-mudahan makin banyak rezekinya, amin. Jadi kita nggak berasa ini, Bu, bahwa banyak udah karunia Allah yang dikasih sama kita. Makanya orang tua kita pinter ngerayu Allah. Coba bareng, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula illa billahil. Ini tadi di depan yang pertanyaan, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Kalau kita berharap syafaat, berharap ridho Allah, dan mendatangkan ridhonya Allah akan mendatangkan syafaatnya Rasulullah. Kita kumpul begini, Ibu, berkah. Kita doain juga qabul doa ibu bapak, berkah. Kenapa? Karena kita kalau nggak ada orang tua kita, nggak bakal ada kita. Wasilahnya kita jadi orang karena keluar dari rahim ibu kita. Bener, Teteh? Ya, Teh. Jadi disebut anak kalau keluar dari rahim ibunya, itu anaknya. Kalau dia keluar dari peralon, itu curut namanya. Kalau dia keluar dari liang awi, itu nying-nying ngaranna eta. Jadi kalau kita pengen, Ibu, kita pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Bagaimana caranya? Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Siapa orang yang mendoakan emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada ibu bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah buat ibu bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal rajin ngirimin Fatihah sama anak-anaknya. Nih yang begini yang bagus nih, Bu. Kenapa kita seperti ini? Karena ibu bapak kita, kakek nenek kita lebih senang bikin acara seperti ini. Barokah. Dunia dapat, akhirat dapat. Walaupun yang ceramah separuh rada PA.
Ya, iya teh. Iya teh. Mudah-mudahan yang pengen berangkat umroh Allah kasih banyak rezekinya. Amin. Lagi. Subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar wala haula. Ini teknis ibu bapak kakek nenek kita ngerayu Allah. Subhanallah maha suci Allah. Walhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Wala ilaha illallah, banyak Tuhan di negeri kita, tapi Tuhan kita hanya Allah. Wallahu akbar, besar, tapi yang maha besar cuman Allah. La haula wala quwata itu punya kita. Apa artinya? Enggak ada daya, enggak ada upaya, enggak ada apa-apanya kita ini ibu. Punya duit bakal habis, punya kerjaan bakal habis, punya dagangan bisa bangkrut. Benar? Makanya kenapa kita harus bersodakoh? Kenapa bikin acara seperti ini? Bukan hura-hura, bukan poya-poya. Ini termasuk ada sodakohnya. As-sodakatu tanfa'ul bala. Orang yang rajin sedekah, bikin acara seperti ini, bikin kue, bikin makan, bikin acara ngaji, kumpul bareng, termasuk sodakoh. Teteh cakep. Dari mana? Bukan hanya sodakohnya, ada santunannya. Ana wa kafilul yatim hakada, kata Nabi, aku dengan anak yatim tuh perumpamannya kayak gini nih, deket nanti di surga tuh butuh. Kuncinya pengen sukses, jangan jauh-jauh dari anak yatim. Bukan cerita baru, orang yang usahanya lancar, makin baju, jadi kaya karena sering nyantunin anak ya. Tuh, ara'aital ladzi yad'u wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bener Bu? Jadi orang yang sayang sama anak yatim, yang nggak pernah ngomel sama anak yatim itu berkah. Tadi ada santunan, cakep ibu, berkah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang percaya sama yang gaib, orang yang iman sama yang gaib, salat, zakat dan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Enggak bakalan orang sering sedekah jadi miskin, enggak ada ceritanya. Tapi justru orang yang poya-poya lupa sedekah banyak cerita bangkrutnya. Hari ini Kang Niki mudah-mudahan tambah berkah. Keluarganya Kang Niki teteh anak Ken sama kakaknya Ken tambah berkah karena kita rajin bersedekah. Apa itu sedekah? Berarti sedekah itu makin barokah. Apa itu barokah? Al barokatu ziyadatu fil khair. Berkah itu pasti nambah. Mudah-mudahan yang hadir di sini tambah barokah. Yang lagi sakit, yang punya penyakit, Allah jauhkan penyakitnya. Allah kasih kesembuhan. Yang belum punya duit, pengen punya duit banyak, kurang silaturahmi, jadi banyak duitnya. Dari mana? Karena lancar usahanya. Ibu yang datang ke sini mudah-mudahan tambah berkah anak-anak cucunya. Yuk bareng biar pengen punya duit mesti kita rajin nyebut nama Allah. Ya Bu ya. Yang pengen sehat rajin menyebut nama Allah. Supaya apa? Supaya Allah lindungin kita selamanya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Coba lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Illa billahil ali. Cakep dah tuh. Udah malam ya? Udah ngantuk belum? Ngantuk dong biar tereh balik aing. Ya Bu, nah mudah-mudahan ibu besok punya mantu yang ganteng-ganteng, yang pinter-pinter. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan dapat calon suami yang keren-keren. Saya usul kalau mau nyari mantu ibu cari anak hadroh. Ganteng, keren, aman anak ibu nggak ada yang berani nggodain. Karena anak hadroh itu tabokannya kenceng-kenceng. Ya Bu, coba bumbang. Itu maling motor aja melintir ya lehernya. Yang kedua, pemain hadroh itu pinter mimpin tawasul. Jadi kalau ibu bayar ustadz nggak punya duit, punya mantu anak-anak hadroh nggak usah bayar lagi. Ibu tinggal ngomong sama mantu, bacain emak Fatihah kelar. Ya Bu, karena anak hadroh ini pinter-pinter. Saya juga dulu ngikut begitu. Emak saya bilang, kamu masih kecil ngaji aja. Kalau ada ngaji jangan duduk di belakang, kata emak saya. Duduk deket kiai. Emang kenapa Mak? Lempengan situ banyak makanan.
Kata emak saya, biarin kamu nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan aja dulu. Itu kata emak saya tuh. Biarin ilmu nggak dapat, asal makan dapat. Yang cakep ilmu dapat, makanan dapat. Kata emak saya, udah ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian. Kata emak saya, anak tolol, nggak dapat apa-apa sama sekali. Orang pada bawa kue dia nangis, nah itu yang emak bilang anak tolol. Makanya saya ajarin kalau mau nyolong-colong punya kiai, sebab nggak bakal marah kiai mah. Kalau kiai kehilangan parsel marah-marah berarti belum kiai. Biasanya kiai kehilangan sendal aja nggak marah, ih lain milik abah tama, ikhlas abah mah ikhlas, uyas tenang. Kiai ta, jadi nggak bakal ngomel, beda sama RT. Sendalnya lu ngike, tengah hargaan aing, sendal aing Allah. Ya. Kalau kiai mah colong parselnya nggak bakal marah, ikhlas kiai mah. Cuman salahnya dikit doang, kita makan parselnya, malam kiai nggak doa, itu yang paginya kita mencret nggak jelas eta. Iya, kirain angin horeng bunyi prek pek 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 eta. Gara-gara makan berkat kiai. Jadi saya waktu masih kecil nggak, ibu saya bukan artis, bapak saya bukan artis. Nah alhamdulillah sejauh-jauh kita pergi pasti kita bakal pulang. Jadi sekarang saya diundangnya kebanyakan ceramah gitu Bu. Makanya saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya, baru lagi ngapalin ayatnya masuk lagi permintaan mere DPD nggak ngebayarkan DP akhirnya nggak pinter-pinter ya. Tapi semua siapapun kita nggak pernah tahu hidup bakalan jadi apa. Makanya supaya paham, yuk ngaji, yuk deket sama kiai. Teteh daripada pagi HP, siang HP, malam HP, mendingan anak kita kasih mondok. Kebanyakan main game juga bahaya. Tuh di Jakarta ada anak kecil main game 24 jam. Itu matanya sampai jatuh, pluk. Dimasukin lagi, jatuh lagi, pluk. Sampai sekarang teteh digitin aja terus mata. Karena kebanyakan main percaya tuh. Tuh nggak bohong aing ge. Emang Pak Ustadz ada berapa saudara sih sebenarnya? Saudara saya 13, adik saya 13. Banyak. Iya, ya tapi tinggal 9 gara-gara asal sarapan pagi rebutan katincak hiji pae adik aing. Dari 9 dulu tinggal dari 13 tinggal 9. Dulu waktu zaman Pak Ustadz ada main-main ke mall, ke waterboom nggak dulu? Enggak, saya kalau mau ke mall cuman ngangkat suku ayam doang, tarik buntutnya, tiupan boolna. Mall gitu. Pekecrot be udah. Zaman dulu mana ada mall, nggak ada. Kalau ini waterboom gitu. Oh nggak ada. Saya kok belajar renang cuman dilepas dari sini, bapak saya nungguin di sana. Dikali berangkat 7, pulang tinggal 2. Iya, palin ke itu tuh. Tapi ntar balik lagi ketemu di bendungan. Kalau dulu maaf nih, daya juang bapak-bapak kita lebih hebat daripada daya juang anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang bangun tidur udah 10.000, 20.000. Anaknya Cablak bangun tidur 100.000. Oh. Gimana enggak itu bapaknya nyokot di kotak amal meren. Ya beda sama daya juang bapak-bapak kita, masih kecil nyari duit susah, mau jajan tempat jajan jauh, adik-adik kita mau jajan enak. Bahkan dulu emak kita di rumah ya di rumah, sekarang kan istri kita di rumah nggak keluar-luar, cakep tapi tetap aja jual poe ada suara paket gitu Pak. Ya kalau zaman dulu nggak ada, makanya daya juang anak-anak kita sekarang beda dengan daya juang waktu kita jadi anak dulu. Lapar bener, datang saudara susah, padahal kita lagi susah. Begitu ceritanya susah. Terlalu melekatlah dengan kemiskinan. Makanya kalau sampai hari ini miskin jangan marah lah, jangan kesel. Emang miskin udah turunan kok. Mak miskin, bapak miskin, kakek miskin, ini miskin. Berarti kan miskin udah kompak sama kita. Ya Bu, nggak bisa dilepas. Tapi yang penting sehat, panjang umur. Daripada orang banyak duit gering, masuk rumah sakit. Kalau kita kan sampai sekarang ya nggak jelas ya Bu ya. Miskin enggak, kaya enggak, ya kan? Makanya nggak jelas aja sampai sekarang saya juga. Makanya alhamdulillah teteh ngundang saya. Lumayan menang duit deh aing. Gitu, itu enaknya tuh. Bener Bu. Atau orang kumaha iya. Mas tenang, saya mah tenang, kayak pae. Enggak, kalau Cablak emang kesini datang. Teteh dari omongannya mungkin paham ya teh. Makanya kalau ada sisa di dapur itu teh, suruh bawa aja kompor-kompor bekas, angkat aja teh. Kira-kira begitu. Jadi bahagia itu indah. Belajar yuk dari rumah tangga atau dari cara ngedidik anak orang-orang tua kita dulu. Masya Allah. Bukannya belajar bagaimana
pola hidup sederhana emang sudah sederhana banget. Makanya nggak ada orang Katulampa yang dimiskinkan oleh negara, nggak bakal ada. Karena miskinnya udah dari dulu ya kan. Sama saya. Sama saya. Negara nggak berani memiskinkan bapak saya karena udah miskinnya turunan dari dulu. Aman. Banyak orang kaya dimiskinkan oleh negara, bener. Koruptor, iya bu. Kalau kita kan aman. Siapa yang berani miskinin kita? Pola hidup sederhana, udah sederhana lebih dulu. Makan sayur bening, oyong bening. Bener, bayam bening. Ya bu, timun bening. Sampai saking beningnya itu sayur ditaruhin ikan cupang hidup tuh. Nggak dibumbuin. Bukan berarti susah, saya juga nggak ada keluarga miskin. Dari ibu, bapak, kakek, nenek saya nggak ada yang miskin. Kayak Fakir. Fakir saya miskin pan susah iya mah fakir, belangsak pisan. Nah, itu tadi mau makan enak nungguin ada yang meninggal. Makanya kalau ada yang mati, ibu saya senang tuh ada yang mati lagi tuh. Nanti ikut bapak tahlil cepetan. Emang kenapa sih mak? Emang nggak masak. Jadi kalau ada yang meninggal senang. Makanya saya hafal baca Yasin, bisa tadi mimpin tahlil bukan karena saya ngapalin Yasin, karena sering diajak tahlil. Gitu. Jadi saya tahu bagaimana nyolong atau maling kue di depan kiai. Acara belum mulai jangan ngambil dulu, jangan nyokot dulu, nanti ditepak semua. Ulah gitu. Tunggu kiai merem. Kan zikir merem tuh khusyuk. Illallah la ilaha illallah. Nah, waktu dia merem itu geser kue ta. Eta gitu. Maling kudu sopan. Itu illallah la ilaha illallah makin perem. Illallah la ilaha. Nah, itu yang jeruk 5 tinggal 2 ta. oh ternyata beliau yang kemarin maling jeruk kita nih. Ini kita. Ini. Ini kita. Alah, saya kalau bawa parcel pulang nih bu, di mobil tuh, nih bawa parcel ada kelengkengnya tuh, itu nyampe di rumah turun tinggal batangnya doang, kelengkengnya udah kayak dia. Saya bilang ini cablak apa curut sih? Bohong Bu Hajat. Ah emang iya? Nggak bisa. Tadi saya pulang, kebetulan saya besok syuting nih di daerah Ciberem. Syuting? Iya sama. Oh syuting itu ya sinetron Rahasia Ilahi yang judulnya Kuburan Beceknya. Apa sih apa yang? Aku kan besok nih di situ di Ciberem sama si Gundul, petualang si Gundul lagi. Oh ada sinetron. Bukan, emang petualang si Gundul. Iya, apa itu sinetron di Trans apa layar 7. lebar? Enggak di Trans 7. Petualangan apa sih? Si Gundul. Si Gundul. Iya, terus ditelepon, Cablak ada acara nggak malam hari? Nggak ada guru. Nih Bu, nih buktinya nih. Ikut goblak ceramah kemana? Di Katulampa. Siap guru, saya ikut. Emang kenapa? Takutnya Ibu Hajat ngasih parcel, ntar Cablak yang bawa. Kalau saya kan penceramah, nggak pantas kalau membawa parcel. Kalau Cablak tuh nggak dicurigain. Siapa noh penceramah Ustadz Akri, bintang film, bintang sinetron, ceramah juga mbak parcel, di videoin viral kayak Yaimin sama Bunda Ros. Ngaku dah. Nah, kemarin aja gue suruh bawa parcel malah yang ngambil bini lu nggak nyampe di rumah gue. Ya iya emang saya kasih bini saya bu dijual, cuman duitnya diambil sama bininya dia. Ya. Nah, Double itu. gue tahu kan bini lu separuh maling kan. Astagfirullahaladzim. Nah, kemarin ngajak ngaji sendal temennya hilang. Pas gue lihat ke rumah lu, di rumah udah 3 losin sendal. Siapa? Iya bu, emang bini saya maling tempat pengajian, cuman ketuanya ya bininya. Iya, jangan begitu guru. Istri saya namanya Hajah Mulyani Yusuf Esos SPDI. Bu, sarjana pendidikan. Lulusan Sunan Uda Sukabumi. Wah. Pondok pesantrennya. Istri saya mah bener tapi siang malam maling sepeda kamarinya, nyokotan helm batur. Saya punya yayasan namanya Al Yusro. Makanya saya itu bu tipikal orang yang paling cinta dan sayang banget sama istri saya. Setiap saya bawa ke mall, ke toko emas, istri saya selalu saya pegang tangannya. Oh setia. Kalau saya lepas dia ngambil apa aja soalnya. Jadi saya ambil gitu. Cek aing ge maling pamajikan siapa. Jadi istrinya emang ustazah ngajar ngaji banyak muridnya. Amin ya Allah. Cuman dia jarang pulang bu, kalau istrinya lagi ngajar dia pulang itu anak-anak bubar. Sawan. Ada kejadian bu, saya dari Kerawang. Pulang nih jam 5 pagi Pak Kiai. Pulang jam 5 pagi. Istri saya itu emang setia banget. Dia tidur bu, nungguin saya di sofa. Ya di sofa. Ah gue lihat di tiker. Gaya ngomongnya sofa. Pudu di karpet nges barolong karpet lagi di sofa. Sofa ini gaya. Nyaho aing ge disamak butut sia mah. Iya beneran, jangan dibuka.
Saya pulang dari Kerawang Bu jam 5. Pintu dikunci, istri saya nungguin saya. Itu tidurnya di sofa. Di mana? Di sofa. Ah, gaya kemarin gaya kesiangan di musola tidurnya. Terus istri saya tidur, saya ketuk pintu nggak dibuka, tapi nggak dikunci. Handphone istri saya jatuh di bawah, saya ambil. Ada 70 panggilan tak terjawab, namanya kunyuk. Selingkuh siapa majikan? Iya, saya curiga. Waduh, jangan-jangan istri saya selingkuh nih. Namanya dirubah kunyuk. Saya bawa handphone. Saya bawa ke belakang, handphone nggak dikunci. Saya telepon balik tuh nama kunyuk dari handphone bini saya. Ya Allah, yang berbunyi handphone saya. Oh, berarti sia kunyuk. Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah kunyuk, alhamdulillah. Ya kebangetan curiga padahal nuduh istri itu seolah-olah badung di luar, ternyata dia sendiri udah ketahuan tuh. Kenapa istri ngomong sama suaminya kunyuk, berarti dulunya nakal. Apa? Kemarin aja ada tetangga itu istrinya suaminya marah-marah, dia bilang kunyuk. Begitu malam, siang dia bilang kunyuk, malam sama suaminya tuh kunyuk dipakai juga. Emang kata suaminya gimana lagi, emang cuman ada sekunyuk-kunyuknya. Makanya teteh biar sayang sama suami ya teh. Suami itu capek, mudah-mudahan doain biar banyak duitnya. Teteh yang punya surga di bawah telapak kaki, tapi yang punya kunci surga suami teteh. Ya teh, saya kasih tahu kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat, ada ayat yang mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Sehebat-hebatnya suami, doktor, presiden, insinyur, orang kaya sekalipun keluarnya dari rahim peram. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya. Laki-laki keluarnya dari rahim peram. Angkat rok pelan-pelan. Kalau punya suami galak, angkat rok pelan-pelan. Tinggal bilang kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter pulanglah, selesai. Ya teh, karena anak, siapapun kita, anak tetap keluar dari rahim ibunya. Mudah-mudahan ibu ahli surga semua, amin. Ibu ahli surga semua, amin. Teteh saya, emak saya, kaum ibu-ibu malam hari ini mudah-mudahan di katulampa ibunya, bukan hanya ibu yang masuk surga, tapi sampai kampung-kampung katulampa Cigudag ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, yuk bareng-bareng kita baca doa yuk Bu ya. Ya Bu ya. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Mohon maaf, tukang ngomong pasti salah di omongan, tukang nulis pasti salah di tulisan. Pasti omongan saya nggak ada yang pas, mohon maaf Ibu, dimaafin ya Bu ya. Mudah-mudahan kalau Ibu ikhlas, Allah ridho, Ibu dapat ganjaran dari ikhlasnya Ibu, amin ya robbal alamin. Yuk baca Fatihah. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Kita tukang ngomong pasti banyak salahnya. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa besar kalau kita istighfar terus-terusan. Kita istighfar habis-habisan, enggak bakalan kita jadi ada dosanya. Ya Bu ya. Jadi yang gede-gede, yang kecil-kecil udah pada gede. Gimana yang gede supaya habis? Kita istighfar. Ya Bu ya. Astagfirullahalazim liridaillahi ta'ala ya Allah. Wa bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustadzina wa ila man ajazani wa syaikhi masyayikhihi wa ila arwahi jami' ahlil kubur khususon fi Katulampa. Juga kita sebut abina, bapak kita, bapaknya bapak kita, kakek kita, nenek kita, emaknya emak kita, nenek kita, kita sebutin semua. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Wabil khusus ahli kubur di Katulampa, mudah-mudahan khususnya di Cigudag juga Ibu, mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah meninggal mendahului kita, para leluhur, para kesepuhan, para guru-guru kita, ikhlas hingga mendatangkan ridhonya Allah buat kita. Katulampa tambah barokah, aman, nyaman, dan ibu-ibu yang usaha di sini lancar, juga pejabat kita, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam semua tugas-tugasnya. Yuk Bu bareng. Wa bi ulumihim wa barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususnya buat keluarga besar Kang Niki ya, Ma Teteh.
wa bihaqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كرام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد الحروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حسن مقاصدنا يا الله بنور الهدايتك اللهم حسن مقاصدنا يا الله بشفاعة رسول الله اللهم حسن مقاصدنا يا الله بقبول دعاء أبينا وأمنا والأستاذنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والنعمة والمغفرة علينا يا الله وأولادنا وأزواجنا وأهلنا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا الجنة مع الآباء والأمهات ربنا إنك جانويت يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا فتاح يا مجيب يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku, bil khusus sahibul bait, teteh makasih, dan ibu-ibu saya yang baik hatinya, nenek saya yang baik hatinya terima kasih, akang saya juga Bapak Lurah terima kasih, seluruh masyarakat Katulampa hatur nuhun ya, wabil khusus abang saya Kang Niki terima kasih, dan teman-teman hadirat terima kasih. Untuk closing langsung ditutup aja, maafin ya Bu ya teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.